Oke, selamat siang Pak Irjen. Pak Irjen, kemarin setelah pembacaan dari duplik sendiri yang dibuat oleh Nikita menyampaikan di persidangan hingga membuat dia menangis karena persidangan ini kan final. Itu seperti apa sih melihatnya Pak Irjen? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini kita sudah mulai di penghujung ya, di penghujung daripada perjalanan persidangan daripada Nikita Mirzani dan Ismail. Kalau kita lihat dari mulai dakwaan, ya, keputusan selah, kemudian adanya pledoinya, ya, kemudian muncul baik itu replik maupun duplik, ya, itu semua sudah berjalan. Saya tadinya berharap pada saat pledoi itu muncullah nuansa-nuansa akidah hukum untuk membantah ataupun menganulir apa yang telah didakwakan oleh JPU dalam tuntutannya. Contoh, bagaimana cara mengamputasi 369 ayat 1 Yunto 55 ya, tentang pemerasan, dan bagaimana juga untuk mengamputasi pasal 3 Undang-Undang TPPU ya. Misalnya kesana kan itu yang paling penting, dan juga bagaimana untuk bisa menselaraskan berlaku nggak kira-kira ya pasal 27B Undang-Undang ITE dikaitkan dengan pasal 45, kan gitu kira-kira ya. Tapi lebih banyak nuansanya adalah nuansa kepersonal. Di arena persidangan tuh jangan kepersonal. Kita boleh berdebat, jangan menunjukkan keakuan. Ya, termasuk juga saya berharap juga JPU juga fokus saya juga kepada dakwaan, tuntutannya. Kemudian kalaupun mau memberikan repliknya ya, untuk mengamputasi pledoi daripada si Nikita, silakan aja. Karena memang perjalanan persidangan ini sudah saya katakan bukan tidak normal ya, sudah tidak steril lagi. Dengan akidah hukum banyak sudah bernuansa personal. Saya berharap juga JPU juga nggak usah tergiring juga, fokus aja, form aja, biarkan aja melakukan kayak gitu. Memang manusiawi ya. Ya, kita kan juga punya rasa, punya naluri, punya karsa gitu loh. Nah sekarang di dalam repliknya sudah jelas-jelas apa yang diharapkan dalam pledoinya si Nikita terbantahkan semua dan semua ditolak. Bahkan tuntutan 11 tahun tetap kekeh, tidak berubah. Nah sekarang masuk ke dalam duplik. Dalam duplik juga saya lihat ada juga nuansa ke arah personal juga ya dari kuasa hukumnya. Nah, memang kita sebagai kuasa hukum harusnya berpikir bagaimana saya mengguidance daripada klien saya supaya firm di dalam satu fokus pokok permasalahan. Bagaimana membedah hukum yang baik supaya bisa menyelamatkan dia punya klien. Itu tugas pokok fungsi daripada seorang kuasa hukum atau pengacara. Juga jangan membiarkan klien kita tuh lari dari relnya gitu loh. Supaya semuanya berjalan dengan baik, itu kira-kira. Tapi namun demikian kita serahkan semuanya kepada analisis daripada hakim nantinya ya. Bagaimana analisis hakim bisa mencermati, menelaah dari dua sisi ini ya. Dari dua sisi ini. Memang secara jujur kemarin saya sudah sampaikan juga untuk tuntutan sekelas pemerasan seperti itu memang ya agak berat lah ya. 11 tahun tuh ya cukup lumayan. Dia kayaknya menggunakan, JPU ini menggunakan penerapan sanksi tuntutan hukum maksimal yaitu dari TPPU-nya. Maka diambil 11 tahun. Jadi tinggal nanti bagaimana hakim untuk menelaah dan mencermati ini supaya juga tidak mengurangi rasa keadilan kepada semuanya termasuk terdakwanya. Kalau saya lihat dari masa kemarin itu ya wajar-wajar saja kalau memang Nikita sampai menangis tuh ya manusiawi ya, manusiawi. Saya nggak berpihak kemana-mana ya. Saya selalu katakan saya tidak kenal Reza, saya tidak kenal Nikita, saya hanya berbicara tentang aspek hukum. Tapi kalau dikeluarkan dengan nuansa seperti ini, mungkin terbayang oleh dia bagaimana kalau seandainya vonis itu dijatuhkan seperti apa yang
sampaikan JPU, katakan beberapa tahun, kan dia kan juga akan berpikir bagaimana juga kepada pribadi dia, karena dia juga punya keluarga. Ya. Makanya di dalam arena persidangan supaya kita jaga-jaga diri, jangan membuat blunder. Berkali-kali saya katakan hati-hati, JPU punya ya kewenangan subjektif. Apalagi hakim, kalau hakim sudah bicara demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, siapapun nggak bisa bantah. Saya katakan presiden aja nggak bisa, apalagi kita. Itu kira-kira. Jadi kita berharap nanti dalam vonis ini yang terbaik untuk semuanya dengan memenuhi rasa keadilan itu ya. Saya nggak mau mengatakan harus begini-begini, nggak, dengan memenuhi rasa keadilan bagi seluruhnya, termasuk di kita. Gitu kira-kira ya. Tapi Pak, nanti ketika vonis sendiri pun ada peringanan nggak sih untuk Niki sendiri dari hukuman 11 tahun itu? Saya tidak bisa mengatakan ada keringanan, ada keberatan. Kan bukan hakim ya saya. Makanya saya katakan tadi bahwa hakim akan menelaah, menganalisis, memperhatikan yang pertama sebagai manusia insan hamba Tuhan yang punya hati nurani. Karena kalau memutuskan itu harus punya hati nurani loh, ya, tidak serta-merta. Kemudian dengan rasa keadilan, ya, pantas dan layak enggak dengan case seperti kayak gini dijatuhkan 11 tahun. Bandingkan lagi dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Akan ada yang sudah uang triliun aja 7 tahun, 6 tahun belum remisi, selesai habis. Tapi walaupun demikian kita ketuk hati nurani hakim untuk memutuskan yang terbaik. Sekali lagi yang terbaik, tapi jangan jomplang. Itu dalam loh bahasa itu, jangan jomplang loh. Dengan penuh keadilan, dengan hati nurani yang tulus, tidak berpihak kemana-mana. Makanya dikatakan pergunakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itulah pergunakan. Ya, kalau sudah berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, berarti berbicara tentang iman, hati, nurani. Itu kira-kira ya. Pak, mungkin terakhir terkait dengan sikap JPU yang kemarin Niki mau bersalaman tapi ditolak, itu gimana sih Pak menanggapinya? Ya seharusnya nggak perlu ya. Namanya kita di arena persidangan bisa berdebat segala macam, tapi jangan menunjukkan rasa dongkol. Itu kelihatan sekali rasa dongkol dan kalau orang bahasa premannya apa, jealous gitu ya. Sebenarnya nggak perlu. Lebih berbesar hati kita salam. Walau hati kita yang tahu, salaman lah. Kan sudah datang untuk nyalam, kan sudah selesai acaranya. Dalam artian hak daripada Nikita dan hak JPU udah selesai. Ya sudahlah, damai kembali lah. Biar nanti hakim memutuskan. Nah, memang peristiwa itu juga sangat saya sayangkan juga. Seharusnya tidak boleh terjadi seperti itu. Berarti dia pada situasi itu tidak berbijak sebagai seorang sahabat. Kayak kalau yang salah saya katakan salah. Saya katakan JPU seyogianya tidak melakukan tindakan itu. Tunjukkan dong kebesaran hati kita. Bahwa kita seorang yang berpendidikan, punya moral, punya etika, gitu loh. Ya, oke? Terima kasih Pak Irjen.